Hai, balik lagi di channel catatan Kaipul nih. Nah, kali ini Kaipul ada di cafe Anti Galau. Iya, Anti Galau ya. Milik Kang Ujang Bustami. Betul. Yeah. Nah, kali ini benar-benar spesial banget karena apa? Karena aduh, benar-benar saya kan di Cirebon nih. Yeah. Ada sahabat saya yang dari nol gitu ya, sekarang udah sukses, udah 1 juta. 1,4 juta. 1,4 juta ya, Masya Allah. Dari minus, gue bukan Dari nol. minus malah ya. Dari minus. Oh, sekarang udah jadi orang terkenal. Sekarang jadi YouTuber. manusia yang kelihatan udah. Sukses lah ya. Enggak juga, masih biasa aja. Oke, tapi saya bangga banget sebagai sahabatnya dan berkunjung ke Cirebon beliau. Nah, kali ini kesempatannya adalah saya ingin bertanya-tanya ya. Oke, boleh. Nah, oke, langsung aja ya, Mas Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Iya. Iya. Nah, itu di luar sana itu kan banyak banget yang bilang pembunuhan Thank you Mas sudah berkunjung di Cirebon. Iya, sama-sama. Nah, di channel catatan Kaipul ini saya penasaran banget nih. Nah, Mas Marcel kan memiliki channel YouTube yang sudah besar ya. Iya, betul. 1,4 juta subscriber. Luar biasa sekali. Nah, kontennya adalah membahas tentang perdukunan ya. Perdukunan. Yang seperti membodohi lah ya. Iya, yang menipu. Yang menipu ya. Nah, kenapa sih Mas Marcel memilih konten yang perdukunan tadi gitu ya? Iya. Gimana? Pertama gini, kan background gue kan magician ya. Magician, terus berusaha nyari ilmu yang beneran pakai jin ada nggak? Betul. Akhirnya baru belajar tentang rahasia perdukunan dan ternyata sampai saat ini tidak ditemukan. Nah, terus gue mirisnya adalah di Indonesia ketika kita menghibur pakai magic keajaiban yang sama bahkan dengan yang dukun praktekan, kita magician dianggapnya wah pembohong. Oh iya benar. Wah, ini mah trik doang. Betul. Wah, ini mah penipuan. Betul. Nah, tapi giliran dukun mainin trik-trik receh, dipercaya. Bahkan dibilang keren ya? Iya, dan bukan dibilang keren juga. Bahkan menipu masyarakat Indonesia sampai miliaran rupiah. Wow. Sampai miliaran? Iya kan yang gandain duit di belakang punggung itu. Yang itu ya? Iya itu berapa puluh miliar ketipu. Cuma dengan trik receh. Betul ya. Makanya gue bongkarin rahasia perdukunan lah. Oke, berarti karena kurang mendidik ya? Bukan kurang mendidik, merugikan masyarakat gitu loh dukun-dukun ini. Oh iya. Bahkan seringkali nih orang-orang yang datang ke dukun adalah orang yang udah nggak bisa minta bantuan ke yang lain lagi nih, dapat masalah besar, terus akhirnya dia mikirnya pendek. Harusnya kan minta bantuan ke Allah Azza wa Jalla ya. Tapi dia mikirnya pendek nih, dia kurang percaya sama Allah atau sama Tuhan, akhirnya percaya dengan kebodohan dukun gitu. Dan ujung-ujungnya udah dapat masalah, bukannya dibantu malah ditambahin masalah lagi sama dukun. Jadi double ya? Jadi double kan. Nah itu dia makanya. Jadi nggak menyelesaikan masalah ya? Iya, maka dari itu gue punya prinsip pembodohan atau dukun-dukun ini harus nih dibongkar-bongkarin rahasianya. Betul. Gitu. Oh ya tadi kan basicnya Mas Marcel udah pesulap ya? Pesulap. Iya dan ya teman-teman tahu juga ya di Kaipul juga kan dulunya pesulap juga ya. Maksudnya kan karena bersahabat karena pas sulap ya? Iya. Nah dan Mas Marcel sekarang sulapnya dibuat untuk mengedukasi. Dalam membocorkan ya pembodohan dalam perdukunan gitu ya. Nah ini nih saya penasaran banget nih, ada nggak contoh saat perdukunan itu dilakukan gitu ya? Ada contoh nggak? Ada kayak misalkan yang sebagai pembodohan di masyarakat gitu. Kita berbicara yang standar banget deh. Jadi seringkali dukun tuh mainan anak kecil. Tapi dihubung-hubungkan dengan hal goib. Iya, yang luar biasa. Iya, kayak contohnya nih. Ini teman-teman bisa coba di rumah juga nih. Ya, kita coba lihat ya. Ya. Tangannya panjang kayak gini. Gitu ya kan? Giniin. Gitu ini kan sama panjang. Ya kan sama panjang ya. Nah, dukun-dukun akan bilang kayak gini. Ini untuk melacak di sebelah kamu ada setan atau enggak. Coba gini. Gini. Ya. Terus gini, tangan kanan. Giniin. Oke. Kayak berusaha panjangin. Iya. Ya.
terus berhenti. Terus berhenti. Nah, kalau lebih panjang kayak gini, berarti ada hantu. Ada hantunya? Iya, dibilangnya gitu. Udah gitu? Iya. Padahal bang nggak apa-apa ya? Ini kan mainan anak kecil kalau emang kita bongkar aja ya. Betul, boleh. Sebenarnya kalau kayak gini nih, ya. kita berusaha panjangin. Yang terjadi adalah ini pundak kita jadi ke depan kan? Ini ke depan. Iya. Bukannya malah panjang bukan? Iya. Malah bukan panjang, tapi ini lebih ke depan. Oke. Tapi dukun-dukun belokinnya, wah ini ada hantunya nih di sebelah. Sini saya pembersihan. Ujung-ujungnya pakai alat yang buat ngeluarin darah. Oke. Gitu teman-teman. Ternyata pembodohan tuh simple tapi bisa membodohi ya. Iya betul. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada dong. Kalau dukun kan biasanya ngomongin santet. Santet. Wah iya benar. Atau voodoo tau nggak voodoo? Boneka ya. Boneka voodoo apa coba kalau menurut Mas? Voodoo itu ya semacam santet gitu ya. Nah, ya kan? Ini ya, salah. Betul. Salah tuh ya? Salah. Itu sejarah yang sudah disepakati itu keliru. Oke. Voodoo sebenarnya adalah kepercayaan atau agama dari Afrika sana. Agama itu? Agama loh. Miris kan? Miris banget. Parah. Ada seseorang yang memiliki kepercayaan atau agama tertentu di Afrika. Terus mungkin ada yang nggak suka dengan agama tersebut. Akhirnya dibuatlah doktrin-doktrin yang menyebutkan agama tersebut jahat. Wah, menyesatkan iya kan? sekali. Agama tersebut bikin orang menyakiti orang lain pakai boneka gitu. Dengan cara boneka tadi. Iya. Dan itu sampai sekarang nggak ditemukan siapa yang pertama kali menyatakan itu. Oke. Kok bisa sejarahnya sampai berubah? Sampai voodoo bukan lagi dikenal agama, tapi dikenal ilmu untuk menyakiti orang. Menyakiti orang, santet tadi. Iya. Nah, berbicara tentang mitos tersebut atau kesalahan sejarah tersebut, gue juga sebenarnya bisa. Nah, ini nih perlu praktekin ya. Di sini gue punya ada boneka nih dengan 2 jarum. Oke, siap. Dan di sini kalau dilihat nih Mas Ibul, ada titik-titiknya ya. Ya. Nah, sebenarnya apapun yang terjadi oleh boneka ini akan terjadi juga di sini. Oke. Berarti apa yang terjadi di sini terjadi juga di sini. Iya. Seperti santet tadi ya. Seperti santet atau voodoo yang dikenal sama masyarakat selama ini. Gitu. Oke, siap. Coba boleh dicabut, terus tusuk di bagian mana? Di mana aja bebas gitu ya. Yang ada titik-titik ini ya. Iya. Biasanya kalau santet kan gini ya. Kita biar media boneka gitu ya, boneka atau foto orang. Biasanya ditempelin foto orang di sini. Foto orang ya biasanya. Iya. Nanti apa yang terjadi di sini terjadi juga. Terjadi juga. Di orang seolah-olah ini pembuktian, padahal mah enggak. Oke, siap. Kita coba ya. Nah, kita coba. Bebas ya. Kita ini enggak set nih, enggak ada kerja sama. Dan kalau ada yang bilang kerja sama, kalau ketemu gue di jalan, suruh minta praktekin aja. Wah, ini perlu nih. Iya. Ya, kita coba ya. Kita coba tempel di sini nih. Kita tusuk di sini tangan kiri ya. Tuh, teman-teman ya. Tangan kiri. Dan satu lagi? 2 ya. 2. Di tangan kiri dan kaki kanan. Di kaki kanan. Ya. Nah, boleh kasih lihat ke kamera dulu. Tangan kiri dan kaki kanan. Dan kaki kanan. Ya. Kenapa tuh Mas Ibul kok bisa milih tangan kiri dan kaki kanan? Ya, biar imbang aja. Karena kaki kanan dan kanan tangan kiri. Oh, jadi pincang sebelah. Iya, biarin aja dah. Nih, lihat. Siap. Kalau udah ditusuk seperti itu, di dalam ada kertas yang ada gambar orangnya juga. Ya, oke. Jadi dia terhubung ya. Dan dia akan terluka sesuai yang ditusuk. Ya. Wah, gila ini keren banget sih ini. Kok bisa? Bisa ya. Tangan kiri dan kaki kanan. Seperti santet yang beneran ya? Iya. Foto. Iya. Sih. Kelihatan? Keren banget ya. Ini santet beneran apa gimana sih? Atau gimana? Kalau dukun-dukun ini sebenarnya keahlian atau keajaiban yang sering kali disalahgunakan. Kalau dukun-dukun bilangnya ini pembuktian nih saya bisa santet. Ya. Bayar saya 10 juta kalau mau nyakitin orang. Iya. Padahal belum tentu di sana tersakiti. Padahal di sana enggak. Di sana adalah yang terjadi nantinya. Ya. Wah, ini belum pernah saya bahas nih. Iya. Nih, yang terjadi di sana nantinya ini akan ada foto orang atau di situ ada foto orang nih. Ya, terus dengan jarum. Fotonya ditusuk jarum. Di sana. Di si dukun nih. Di dukunnya. Kan udah bayar 10 juta nih. Iya, betul. Terus mana foto orang yang mau dijatin ditaruh sini, ditusuk. Terus dia bakal ngirim foto ke si korban. Wow. Terus dia akan melakukan ancaman. Nah, kalau nggak mau celaka, lakuin hal ini ke si ini. Atau kalau kamu menghiraukan ini, maka akan disantet. Saya akan santet, akan saya sakiti. Padahal ancaman doang. Ya. Kalau gue digituin, gue akan jawab, ya udah ditunggu. Buktiin aja gitu ya. Kalau beneran, kalau gue bahkan lebih ekstrim lagi. Kalau beneran bisa nyakitin gue pakai hal goib seperti itu, gue beliin rumah. Wow. Sumpah. Beneran itu ya? Sumpah, gue semua dukun gue gituin. Berarti nantang dukun-dukun dong? Iya, beneran emang beneran. Udah lama. Dukun itu sebenarnya ada nggak sih?
Nah, dukun ini perlu ditegasin dulu nih. Dukun yang gue maksud dukun adalah mereka-mereka yang sok tahu tentang hal goib. Oke. Kayak misalkan pemasangan pagar goib lah, atau penarikan santet, terus pengobatan yang keluar paku dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Cuma itu dukun namanya. Dukun ya. Ada triknya. Sedangkan yang asli itu adalah sebenarnya dukun aslinya di Indonesia sebutan untuk pengobat tradisional. Kayak dukun pijat, ya. Dukun beranak. Dulunya awalnya. Ada dukun itu. Iya, dulunya tuh. Iya, namanya dukun. Iya, dukun. Tapi zaman sekarang dukun udah ganti nama, udah ganti persepsi. Seolah-olah dukun tuh yang bisa santet, yang bisa pelet, padahal itu fake semua. Makanya gue bilang dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Kalau yang dukun beranak, dukun pijat itu bukan termasuk dukun yang gue maksud ini ya. Karena itu ya penamaan dulu ya. Penamaan dan beneran memang. Belajar ada teknik-tekniknya. Sedangkan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, dalam Islam pun kan kita diajarkan kan, bahwa yang tahu hal goib itu cuma Allah Azza wa Jalla. Manusia nggak bisa tahu tentang hal goib atau mengatur tentang hal goib kecuali Nabi dan Rasul. Iya kan? Betul kan? Betul banget. Setuju ya? Setuju itu. Kayak Nabi bisa melihat jin atau bisa mencekik jin. Itu Nabi. Bukan. Nah, kita manusia biasa. Itu beda ya? Beda banget. Jelas sangat beda. Iya, maka dari itu perlu ditekankan. Hati-hati dengan penggorengan orang-orang pembenci saya. Kan banyak yang bilang dukun tuh ada yang asli. Kok semua disamaratakan? Nah, dia belum paham dukun yang saya maksud. Gitu. Maka dari itu ya, semoga masyarakat Indonesia bisa lebih analisis dan bisa terhindar dari pembodohan serta penipuan. Sekarang buat masyarakat di luar sana atau teman-teman yang lihat ya di video ini, apa sih tipsnya agar terhindar dari perdukunan yang kita sekarang tahu bahwa pembodohan gitu ya? Gimana sih tipsnya? Jadi gini, saya kasih tips. Semua keajaiban yang kamu lihat di video ataupun di real, semuanya ada teknik dan triknya. Kalau yang di video mah itu hiburan doang. Iya. Sudah ada prepare setting. Iya, betul. Hiburan, dan gue nggak mempermasalahkan hiburan yang tidak menipu. Betul. Yang penting ada kejujuran di situ. Kejujuran itu hiburan. Tapi kalau yang terang-terangan kayak kalau di real itu pasti ada triknya atau rahasianya. Ada rahasia yang tidak diketahui. Ya, dan banyak banget yang nanya ke gue, Sel, ini kalau menyadarkan temen atau keluarga yang udah dibilangin tapi tetap ngotot percaya dukun. Itu apa tuh? Gimana tuh? Iya kan? Suka dapat nggak? Dapat. Keluarga gue tuh sering banget nih percaya dukun. Gue udah ingetin tapi tetap percaya. Nah, itu gue selalu jawab bahwa gini cara ngingetinnya. Yang perlu diingetin adalah diri lu sendiri. Bukan mereka. Yang perlu diingetin adalah diri lu sendiri. Pahami bahwa lalat itu memang menyukai sampah. Jadi walaupun lu suguhkan bunga, dia akan tetap suka sampah. Maka dari itu tugas lu bukan mengingatkan lalat. Tugas lu adalah mengingatkan lebah agar tidak tertipu bunga yang sampah yang terlihat bunga. Betul. Ya, jadi kalau kita udah ingetin tetap ngotot, ya udah. Biarin aja, bukan tahu. Tugas kita ngingetin. Kita pengen di surga biar bareng-bareng lagi nih. Benar. Tapi kalau dia tetap milih sono, percaya dukun, urusan lu deh. Yang penting sudah menyampaikan yang benar. Iya, yang penting ketika kita ditanya sama Allah suatu saat nanti ya, kok lu ini nggak ngingetin temen lu nih, ya kan? Ya kita udah bisa jawab di hari ini. Saya udah ngingetin, tapi dia tetap percaya. Gitu. Udah selesai tanggung jawab kita. Betul. Ya kurang lebih gitulah guys. Jangan memaksakan kehendak juga. Betul. Karena memang tugas kita hanya mengingatkan, bukan menyadarkan. Tugas kita hanya mengingatkan ya, tidak menyadarkan. Jadi sepenuhnya adalah teman-teman sendiri gimana cara menilainya ya. Iya betul. Jadi ya sekali lagi jangan dipaksa, karena kalau dipaksa pun tetap akan kayak gitu. Iya kan? Sip, betul. Iya. Mas Marcel, mungkin itu aja ya. Iya. Tentang itu wawancara, tipsnya gitu ya. Dan mungkin itu aja yang saya tanyakan, karena ini waktunya juga udah mepet, udah mulai udah malam sekali ya. Mungkin Mas Al juga nanti istirahat gitu untuk ilmunya, sharingnya, serta tipsnya. Terima kasih banyak. Semoga channelnya makin berkembang, makin sukses dunia akhirat dan berkah selalu. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.